Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 dengan nama saya sendiri Nadira Ramadian dengan NPM 62201120025 dan teman saya Mila Amalia dengan NPM 62201120028. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Di sini kami akan menjelaskan 5 poin penting dalam materi ini. Yang pertama ada pengertian masjid, yang kedua masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang ketiga konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam, yang keempat masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim, yang kelima fungsi dan peran masjid kampus. Yang pertama ada pengertian masjid. Menurut bahasa, masjid berarti tempat yang dipakai untuk bersujud. Sedangkan menurut istilah, masjid menurut syara adalah tempat yang disediakan untuk sholat di dalamnya dan sifatnya tetap bukan sementara. Yang kedua ada masjid pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada 2 masjid yang didirikan pada zaman Nabi Muhammad saat hijrah. Yang pertama ada Masjid Quba. Masjid ini didirikan dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum sampai di Madinah, tepatnya di desa Quba. Nabi Muhammad dan kaum muhajirin beristirahat selama 4 hari. Selama tinggal di sana, beliau mengajarkan Islam dan membangun masjid. Masjid inilah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Beliau mendirikan masjid ini di Kuba sebagai tempat sholat berjamaah dan pendidikan Islam. Peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Taubah ayat 108. Yang kedua ada Masjid Dirar. Masjid ini didirikan oleh orang Islam dengan tujuan untuk membelokkan keimanan orang-orang Islam ke arah kekafiran dan memecah belah umat. Namun, para pembuat bangunan itu mengklaim bahwa bangunan itu dibangun oleh orang-orang yang sakit dan orang-orang yang bermasalah yang tidak bisa datang dan hadir di Masjid Quba. Pembangunan Masjid Dirar ini diabadikan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 107-108. Ketiga, ada konsep dan fungsi masjid dalam membangun budaya Islam. Di sini ada konsep dan fungsi. Konsep masjid yaitu pada dasarnya adalah tempat sujud. Masjid dibangun dengan kokoh serta kubah yang seakan menjadi saksi kejayaan Islam. Masjid sebagai tempat umat muslim untuk tunduk kepada Sang Pencipta. Fungsi dari masjid dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tidak untuk dijadikan tempat tinggal karena banyak orang yang datang ke masjid dengan keadaan suci untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Yang keempat yaitu masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat muslim. Di setiap masjid biasanya terbentuk suatu kepengurusan dalam wadah Dewan Kemakmuran Masjid atau yang biasa disebut dengan DKM. Kinerja kepengurusan masjid ini biasanya berhubungan dengan 1. Pembangunan fisik masjid, 2. Perawatan kebersihan masjid, 3. Penjadwalan khatib Jumat, imam sholat, dan muazin, yang keempat penjadwalan pengajian, yang kelima pengisian acara pada hari-hari besar Islam, yang keenam penghimpunan dana keuangan bagi
5. Fungsi dan peran Masjid Kampus. Masjid kampus memiliki peran dan andil sebagai pembina dalam mengembangkan toleransi aktif dan moderasi agama. Peran Masjid kampus dalam hal tersebut dinilai bisa mengatasi persoalan karakter masyarakat, khususnya dalam konteks pendidikan karakter. Peran dan fungsi Masjid kampus yang pertama yaitu Masjid kampus dalam suasana religius. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan. Mereka menjadikan Masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dari aktivitas perkuliahannya. Ada yang sekedar beristirahat, ada juga yang berdiskusi tentang masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Yang kedua, pembinaan sholat wajib 5 waktu. Tujuan pembinaan ini adalah untuk menekankan pada upaya pembinaan sholat para jamaah. Kegiatan yang biasa dilakukan yaitu 1. Membagi-bagikan buku pedoman sholat praktis kepada para jamaah. Hal tersebut bertujuan untuk lebih mencerdaskan jamaah dan menjaga ukhuwah Islamiyah dan biasanya dipilih bersifat lintas mazhab. Yang kedua, mengadakan pengajian singkat mengenai sholat, seperti cara menekankan kehusyuan sholat, cara berzikir mengingat Tuhan, menghindari sholat sahun sehingga sholat yang dilaksanakan berdampak seperti menghindari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, menerbitkan jurnal atau buletin yang berkaitan dengan ajaran Islam, seperti masalah peribadatan secara syariat dan hakikat. Yang keempat, menempelkan papan petunjuk waktu sholat yang berlaku pada setiap saat untuk memberi pemberitahuan atau peringatan kepada masyarakat di sekitarnya. Yang ketiga, pembinaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan kegiatan masjid yang paling banyak dikunjungi para jamaah, tetapi paling murah pembiayaannya karena para jamaah datang sendiri tanpa diundang karena kesadaran para jamaah bahwa sholat Jumat itu wajib. Akan tetapi, sangat disesalkan, selama ini khutbah Jumat terkesan asal-asalan dan isi khutbah berkisar pada masalah yang sama, sehingga banyak jamaah yang mengantuk dan tidak memperhatikan khutbah Jumat tersebut. Yang keempat, pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan khusus pada bulan Ramadan yang dilaksanakan setelah sholat Isya dan biasanya dilakukan secara berjamaah di masjid. Yang kedua, kuliah tarawih. Kuliah tarawih adalah suatu ceramah yang dilakukan sebelum dilaksanakannya sholat tarawih dengan tema-tema yang dibutuhkan supaya menjadi bahan pengajaran yang berharga bagi para jamaah. Yang ketiga, kultum. Kultum yaitu kuliah 7 menit yang dilaksanakan setelah sholat subuh. Yang keempat, iktikaf dan tadarus Al-Quran, yaitu berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah dan salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Yang kelima, kegiatan-kegiatan lain pada bulan Ramadan seperti membagikan takjil gratis dan melakukan kegiatan pengumpulan serta penyaluran zakat fitrah. Yang kelima, program tutorial atau mentoring keislaman. Kegiatannya meliputi diskusi kelompok tentang pengembangan wawasan keislaman yang tidak dibahas dalam materi perkuliahan, pendidikan agama Islam, dan pengkajian ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jurusan masing-masing. Peserta tutorial akan dikelompokkan berdasarkan jurusan dan fakultas masing-masing dengan jumlah peserta setiap kelompok berkisar 5-10 orang dan dibimbing oleh 2 orang tutor dari para mahasiswa senior yang berminat. Yang keenam, unit kegiatan dakwah mahasiswa atau UDKM. Kegiatan ini dipusatkan di masjid kampus perguruan tinggi. Tujuan pokok dari lembaga ini adalah membina para anggotanya sebagai calon sarjana, calon pendidik, dan kader dai dalam rangka mewujudkan ukhuwah Islamiyah, memelihara ajaran Islam, dan ikut menciptakan kampus religius. Dengan kegiatan utamanya adalah kaderisasi para dai dari kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk berdakwah di kalangan mahasiswa yang kegiatannya berupa majelis taklim ilmiah diniyah, dialog dunia Islam, diskusi ilmiah pra-Ramadan, lokakarya pembinaan, dan lomba menulis majalah dinding dan buletin tentang keagamaan. Yang ketujuh, subunit pengkajian Islam. Unit pengkajian Islam ini di bawah pembinaan langsung pembantu rektor 3 bidang kemahasiswaan. Program kerjanya lebih berorientasi kepada pengkajian isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat. Isu tersebut dianalisis dari sudut pandang ajaran Islam serta didiskusikan di bawah bimbingan para dosen pendidikan agama Islam dan SPAI. Yang kedelapan, Lembaga Pengkajian Ibadah Wanita Islam.
Latar belakang munculnya lembaga ini didorong oleh kebutuhan dan keinginan para dosen putri dan mahasiswi tentang materi-materi keislaman, khususnya yang berhubungan dengan kajian fikih wanita yang selama ini disajikan oleh kaum lelaki. Program ini diarahkan pada pengkajian masalah-masalah kewanitaan, terutama yang berkaitan dengan fikih wanita. Dan tujuan utama didirikannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan para dosen putri dan mahasiswi terhadap ajaran Islam sebagai nilai dan gagasan hidup yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. 9. Kegiatan Hari Raya Islam. Perguruan tinggi secara resmi menyelenggarakan kegiatan Hari-Hari Besar Islam yang melibatkan seluruh sivitas akademik KPT untuk menyambut Tahun Baru Hijriah, Maulud Nabi Muhammad, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, dan silaturahmi Idul Fitri selalu diperingati dan mengundang pembicara. Undangan yang menghadiri kegiatan ini lebih bersifat sukarela dan mungkin hanya sekitar 10-20% dosen dan karyawan yang ikut menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. 10. Program Studi Agama dan Bahasa Arab. Bahasa Arab sering diasosiasikan dengan agama Islam karena bahasa Arab merupakan salah satu ilmu Islam. Kitab suci Islam sendiri juga berbahasa Arab. Program studi bahasa Arab ini dapat dijadikan cikal bakal berdirinya prodi-prodi ilmu Islam lainnya, dalam rangka memperkokoh pembudayaan religiositas kampus. Kesimpulan, program kerja masjid kampus perlu menonjolkan ciri kecendekiaan, namun dasarnya tetap takwa. Masjid kampus perlu mengembangkan program pengkajian keagamaan yang fundamental atau lebih memprioritaskan kajian dasar-dasar agama secara kritis, terbuka, luas, mendalam, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Namun, ciri khas masjid harus tetap dipertahankan dan dibina seperti dalam kegiatan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya yang menjadi ciri masjid. Semangat beribadah juga perlu diarahkan untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari diri dari kemunafikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.